Halo, balik lagi di Komunikasi Podcast bareng aku, Farah. Gimana nih kabarnya Sobat Komunikasi? Hari ini kita bakal bahas tentang toxic parent. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, pernah nggak sih kita mikir kalau salah satu orang terdekat dalam hidup kita justru jadi pihak yang memberikan luka paling membekas, entah sadar atau enggak? Toxic parent, dua kata yang mewakili hati orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Tentang bagaimana seorang anak terjebak dalam cara didik orang tua yang toxic. Toxic parent ini sering banget kita temuin di kehidupan sekitar kita. Bahkan kita menganggap hal tersebut normal dan wajar. Gimana aja sih toxic parent itu? Dilansir dari schoolofparenting.id, ada beberapa ciri perilaku toxic parent. Yang pertama, ada ekspektasi berlebihan. Ekspektasi berlebihan merupakan salah satu toxic parent yang paling sering terjadi dan di antara kita pasti pernah ada yang mengalaminya. Ada kalanya mimpi dan cita-cita anak dipatahkan dengan ekspektasi orang tua yang berlebihan. Contoh nih, ketika kita ingin menjadi seorang seniman, orang tua mematahkan mimpi kita dengan memberikan komentar negatif dan menyuruh kita untuk mengikuti apa yang dimau sama orang tua kita. Yang kedua, ada membicarakan keburukan anak. Sama seperti orang tua, anak-anak sebenarnya juga punya harga diri kan? Ucapan sepele seperti, waduh anak aku tuh di kamar mulu, gak mau bantuin orang tua, padahal kan kita di kamar juga lagi kuliah online gitu ya. Terus lanjut nih, ada egois. Orang tua yang egois biasanya selalu mengukur segala sesuatunya sesuai dengan perasaannya. Biasanya ada orang tua yang kadang gak mau dikritik nih. Intinya tuh orang tua selalu benar dan anak selalu salah. Lanjut, yang keempat yaitu menjadi monster. Terkadang ada orang tua yang cara mendidiknya dengan cara membentak, memukul, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dengan dalih memberi pelajaran kepada anaknya. Yang kelima yaitu menjadi rentenir. Nah, ini tuh istilah untuk orang tua yang selalu mengungkit tentang biaya kebutuhan anak. Jadi seakan-akan anak itu beban, sedangkan anak tuh nggak milih buat lahir dari orang tua yang mana kan. Yang terakhir yaitu ada melontarkan candaan yang mengecilkan hati anak. Nah, ini tuh sering banget kita alamin. Orang tua justru jadi pihak pertama yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Mungkin niat orang tua itu untuk membuat kita lebih baik, tapi cara mereka yang membuat kita malah menjadi lebih insecure. Contoh nih, kadang-kadang ada orang tua yang menyeletuk, kok kamu jadi gendutan sih? Kok kamu jerawatan? Kok kamu iteman? Dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri toxic parent yang sangat-sangat relate ya menurut aku di kehidupan. Lah kepriwe iki ya? Jadi itu ciri-ciri toxic parent yang mungkin relate sama kita ya. Nah, hari ini kita bakal sharing sama seseorang yang pernah mengalami toxic parent. Sebut aja namanya Mbak Mawar. Halo Mbak Mawar. Hai. Nah, apa kabar nih Mbak Mawar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dari yang aku sebutin tadi, boleh dong Mbak Mawar ceritain gimana sih pengalaman kamu tentang toxic parent? Sebenarnya aku baru-baru tahu akhir ini sih ya mengenai toxic parent itu kayak gimana. Sebenarnya untuk pengalaman dari kecil udah mulai ngerasain gimana perilaku orang tua ke aku gimana, terus dampaknya kayak gimana. Tapi baru tahu kalau yang dinamakan toxic parent tuh baru akhir-akhir ini. Jadi dari kecil itu biasanya aku udah sering lihat misal ada pertengkaran antara ayah dan ibu, terus
ada kekerasan, entah mukul atau ya biasa disebut piring terbang lah, entah UFO Waduh, melayang ada UFO. kemana-mana gitu kan. Oke. Nah itu udah mulai dari TK aku udah sering lihat kayak gitu. Terus naik lagi ke SD. Ke SD itu mungkin karena masih terlalu anak-anak mungkin ya, jadi kan gak terlalu dipikirin ya orang tua kalau marah-marah gimana. Terus awal-awal cuma dari perkataan, tapi lama-lama naik ke SMP itu agak mengganggu sosialisasiku di sekolah. Aku cenderung jadi anak yang pendiam, menutup diri. Bahkan di kelas aku nggak punya temen. Baru punya temen itu sejak ikut organisasi. Organisasi itu pun juga dipaksa sama temanku. Itu baru kenal sama beberapa orang, terus mulai bisa akrab sama orang lain. Terus naik lagi ke SMK. Dalam memilih sekolah pun tentunya itu masih amat sangat diatur dari orang tua. Kamu harus masuk sekolah ini, kamu harus jadi juara, kamu harus jadi yang terbaik. Entah gimana caranya, yang mungkin memang sistem pendidikan di Indonesia mungkin seperti ini ya. Mereka cenderung menghargai semua hasil tanpa melihat prosesnya. Jadi kebanyakan orang menghalalkan segala cara biar dia itu bisa jadi yang wah, padahal kita nggak tahu kan di belakangnya gimana sih caranya mereka. Kadang yang nilainya bagus diagung-agungkan, padahal misal hasil nyontek atau sering banget sih itu ya. Gitu. Terus ada yang nilainya jelek terus dikata-katain, memang dasarnya mau dikasih les kayak gimana ya. Mungkin itu sih yang yang mungkin masih awal-awal ya untuk aku sendiri ngerasain. Itu masih awal-awal dan mungkin nggak terlalu dirasain juga karena memang aku nggak begitu suka membaur ya. Jujur aku nggak terlalu suka membaur. Jadi aku cuma ngerasain, oh mungkin aku emang kayak gini. Tapi setelah masuk kuliah, kebetulan kan aku mempelajari tentang pendidikan. Di pendidikan itu juga diajari tentang pola asuh, terus psikologi orang tua, parenting yang baik kayak gimana, dan toxic parent ini sangat berhubungan dengan gaya pola asuh orang tua yang otoriter, yang cenderung memaksakan kehendak, tidak memikirkan perasaan anaknya, tidak pernah menghargai, tidak menerima kritikan dari anak, dan cenderung yang tadi seperti Mbak Farah bilang, kalau orang tua selalu benar. Iya, betul banget. Iya kan? Nggak di mana-mana pasti orang tua ngerasa yang paling benar. Contoh kalau kita kan sering nih debat sama orang tua, ceritain tentang kuliah kita gimana, sekolah kita gimana, terus kita sebenarnya tuh mau curhat nih intinya sama orang tua, tapi sama orang tua tuh kayak kamu tuh sebenarnya gini. Jadi kayak dia tuh nggak memihak juga sama kita, tapi dia malah menjatuhkan kita. Nah itu ya kan. Terkadang dampak yang paling kerasa itu dari toxic parent itu adanya jarak dari orang tua sama anak. Gimana tuh? Jadi ya itu tadi yang seperti Mbak Farah bilang itu kan kita mau cerita, tapi kayak sekali cerita tanggapannya seperti itu, malah dijatuhkan, mentalnya dibikin down. Terus kita kedua kalinya cerita lagi, ternyata tanggapannya sama, mentalnya dibikin down. Terus pasti yang ketiga kali kita mikir dong, nggak usah cerita. Ya benar. Nanti aku cuma disalahin. Malah jadi beban di kita sendiri kan, jadi nggak ada tempat cerita. Nah itu mungkin salah satu yang banyak orang rasain juga ya. Jadi kedekatan orang tua itu nggak terlalu intim gitu. Kan ada orang tua yang kayak sahabat gitu kan.
ada orang tua yang ya layaknya orang tua yang suka marah-marah sama anaknya gitu. Terus karena aku orangnya juga makin lama makin cuek karena udah keseringan digituin ya. Jadi makin cuek, makin udahlah bodo amat gitu, bodo amat mau kayak gimana. Kalau nggak penting-penting banget nggak cerita kayak gitu. Terus ada saatnya, ada masanya orang tua itu mengungkit-ungkit nih, kamu tuh harusnya jadi kayak gini loh, udah disekolahin mahal-mahal, ngabisin uang ini ya, itu. betul. Itu semakin kita besar itu menjadi beban yang amat sangat ya pasti. Iya, pasti. Sampai sekarang pun ya. Iya kan? Semakin besar kita tahu, misal orang tua mengungkit, dulu kamu masuk sekolah harus jual ini, harus jual itu biar kamu bisa sekolah, tapi kok kamu setelah disekolahin kayak gini gitu. Jadi kayak minta timbal baliknya nggak sih? Iya, bener banget itu jadi beban. Dan kadang ya anak nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena kalau disuruh milih anak yang misal secara egois kita kalau kalau orang tua bilang kayak gitu pasti kita ngomong, kita nggak minta disekolahin, pasti kan kita ngomong kayak gitu ya, kita nggak minta disekolahin gitu. Juga kadang orang tua itu nggak terlalu memperhatikan kita, jadi mintanya lebih tapi kita nggak diarahin harus gimana nih sekolahnya, ada cerita apa di sekolah, kan kita maunya digituin ya. Betul. Dia cuma pengen tahu pertanyaan yang selalu dilontarkan sama orang tua kalau habis semesteran, IPK-nya berapa? Nah itu loh, kok tahu-tahu tanya IPK? Emang bapak ibu tanya aku gimana di sekolah, di kampus gitu? Enggak kan, kenapa tiba-tiba minta IPK kan? Aduh, apa nih? Bener banget itu. Nah, kalau boleh tahu, Mama Mawar ini punya adik atau kakak nggak sih? Aku punya adik. Jadi dia juga mengalami apa yang dialami sama Mama Mawar ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Karena adikku juga cowok ya, mungkin temperamennya lebih ini ya, emosinya lebih itu, kalau nggak suka ya marah-marah seenaknya kayak gitu. Pernah ada suatu kejadian itu sampai orang tua itu yang tadinya nggak pernah main tangan sama kita, entah mukul, entah apa, itu ada masanya pernah terjadi seperti itu. Dan pasti sekeliling kita juga tahu dong, entah tetangga, saudara atau apa yang paling dekat sama kita di rumah, itu kan pasti tahu. Dan mungkin mulai simpati. Terus orang tua kita diajak ngobrol sesama orang tua, entah itu ketua RT atau ketua RW yang mungkin lebih berwenang ya di situ, itu pernah diajak diskusi. Kalau sama anak memang mendidik tujuannya, tapi kalau bisa jangan pakai tangan, jangan pakai kekerasan, pokoknya yang lembut-lembut aja lah, jangan sampai melukai anak. Kasihan kan anak ini. Tapi orang tua tuh cenderung kayak, Anda siapa gitu loh. Okay. Ini anak saya, kenapa kalian ikut campur? Yang berhak didik cuma saya gitu. Ya betul. Anak saya, kenapa kalian ikut campur gitu. Nah, karena ini kan Mama Mawar kan punya adik nih. Selain dari main tangan dan kata-kata yang dilontarkan mungkin bisa dikata menyakitkan ya, pernah nggak sih dibanding-bandingin sama adik kamu? Kalau saya mungkin enggak ya, tapi kalau adik saya sering. Kayak mungkin adik saya kan karena cowok kan memang biasanya kan kesadarannya tumbuhnya agak ini ya. Terus kayak, kamu tuh loh rajin belajar biar kayak kakak ini itu. Terus kamu jangan main terus, kamu yang rajin atau apa. Terus sampai ya pasti adik juga curhatnya kan sama kita ya, sama kakaknya juga. Sempet ada kejadian adik tuh
ngirimin video di TikTok gitu loh, di TikTok yang tulisannya kalau anak kedua itu selalu diginiin, anak kedua selalu diginiin sama orang tua, pokoknya anak pertama yang paling hebat gitu. Itu aku nggak lalu itu padahal dari akunya sendiri aku nggak pernah membandingkan aku dan adikku gitu loh, cuman secara nggak sadar tuh orang tua tuh gituin adikku gitu loh, dan itu kan nanti kan imbasnya mungkin adikku jadi nggak suka sama aku gitu kan, padahal aku nggak pernah kayak gitu sama dia gitu. Tapi hubungan kamu sama adik kamu ya akrab banget. Udah ada kawan akrab banget, cuman kalau dimarah-marahin ya dia cuma nggak suka sih, dia pengennya dia sebagai anak tuh pengennya dibebasin gitu. Anak cowok juga sih ya, pengen dibebasin, pengen di ngertiin, jangan dibanding-bandingin gitu. Ya, siapa juga sih yang mau dibandingin terus ya nggak? Iya. Semakin tumbuhnya dewasa nih, kan sekarang kamu juga udah tahu nih gimana sih perilaku orang tua kamu itu, ternyata dia itu termasuk dalam toxic parents. Nah, cara kamu untuk mengatasi orang tua kamu nih yang kayak gitu gimana? Oke, awal-awal tuh sebelum parah itu aku coba komunikasiin, misal aku tuh maunya gini loh ya Bu, gini komunikasiin lah, aku tuh pengennya kayak gimana sih, terus orang tua aku tuh pengennya kayak gimana sih. Terus mungkin kalau orang tua kan kadang ada orang tua yang kolot ya, yang nggak pernah mau menerima kritikan, masukan, atau menerima pendapat dari anaknya. Nah, orang tua aku tuh salah satu di antara keduanya itu ada yang seperti itu, yang tidak mau menerima kritikan, pokoknya dia selalu benar gitu. Orang tua selalu benar, anak selalu salah. Nah, kebetulan kan ayahku ini yang kayak gitu, terus aku coba ngomong ke ibu, untungnya ibuku masih mau menerima dan mungkin juga perlahan-lahan ibuku sadar kan, anak udah pada gede nih, apa iya pola asuhnya tetap kayak dulu gitu kan, apa iya harus marah-marah dulu biar mereka istilahnya ngerjain apa yang dipengenin gitu kan. Mungkin kalau dari ibu mungkin sudah mulai sadar gitu ya, kalau memarahi anak terus ngobrol seenaknya, entah lewat cuma dibercandain tapi kan kita nggak tahu ya itu nyakitin apa enggak ya, betul. Itu mungkin mulai sadar. Cuman kalau ayah ini agak susah gitu loh. Jadi sebenarnya PR-ku masih ke ayah sih ya, masih mau ada pendekatan juga ya. Iya, soalnya kan adikku kebetulan laki-laki, dia butuh sosok laki-laki juga dong. Itu kalau sosok laki-lakinya saja seperti itu, aku takutnya nanti adikku nanti besarnya kayak gimana gitu loh. Takutnya bercermin sama ayah kan ya, makanya itu. Nah, untuk beberapa orang kan cara didik kayak gitu bisa diterapin ya, tapi tergantung anaknya juga nih. Anaknya tuh emang kita harus lihat sama anaknya dulu nih, dia tipenya anaknya kayak gimana, perlu ditegasin atau enggak, kan itu kita harus lihat anaknya dulu kan. Dari kecil kan pasti orang tua udah tahu banget tuh anak gimana. Oke, jadi gitu ya cara mengatasinya. Tapi untuk beberapa orang dididik kayak gitu kan pasti ada juga ya yang nggak bisa ditegasin. Ya berarti tergantung anak-anaknya juga ya yang kayak gitu ya. Tapi untuk sebagian orang berada di rumah dengan perlakuan seperti itu membuat rumah jadi rasanya tuh kayak asing banget ya, kayak kamu rasain itu kan, kayak adik kamu rasain juga, kayak mau curhat juga nggak ada orang yang mau dicurhatin, butuh sosok seorang ayah juga, kok ayahnya tidak terlalu berkuasa menjadi seorang ayah, tidak bisa menjadi seorang teman juga gitu. Nah, jadi itu dia topik kita hari ini. Terima kasih untuk Mbak Mawar. Iya, sama-sama Mbak Farah. Udah mau sharing, makasih banget ya udah mau sharing sama kita.
Next kita bakal bahas tentang love self. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Komunikas Podcast. See you!